sore-sore kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk mari bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi dong boleh berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Dan katakan betapa dia Tuhan sungguh baik buat kita. Haleluya. Yuk bersama-sama. Hey. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita bersyukur di hadapan Tuhan. Datanglah, ya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Cuma Tuhan bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, ya, sebab untuk selamanya kasih setianya. Lagi bersyukurlah sebab dia baik. Amin. Ya, sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bahwasannya selamanya kasih setianya. Bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, haleluya. Bersyukurlah apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Tuhan katakan bersyukur saja, maka semuanya pasti baik-baik saja kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh silakan duduk jemaat Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di tanggal 24 di bulan ini. Ada yang bilang berasa sih. Tapi saya percaya semua yang kita sudah jalani di 2021 ini, semua karena Tuhan yang baik berkenan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Betapa kami kagum akan Engkau. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang mampu membawa kami sampai ada di hari ini, selain daripada kuasa Tuhan
yang terlebih besar dan teramat besar ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, hari ini kembali kami berterima kasih. Dan hari ini pun kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah di hadapan Tuhan. Yang kami tahu, yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kehadiran-Mu yang terutama, kehadiran-Mu yang kami perlu. Dan kami percaya kehadiran-Mu lah yang pasti akan memberkati setiap kami. Jangan biarkan kami pulang tanpa membawa berkat-Mu Tuhan. Tapi biar hari ini, saat ini, sore ini Tuhan, semua kami di tempat ini, kami diberkati Tuhan. Apapun kerinduan hati kami, apapun kerinduan doa pengharapan kami, yang terbaik kami harapkan datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk setiap apapun yang Tuhan sudah berikan, limpahkan dan nyatakan atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Oh, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Sembah Dia, nyanyikan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, mulia. Oh, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat,
bangkit berdiri sama-sama katakan mulia. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, Kau mulia. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu, Engkau selamat mulia Tuhan. Wow, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Oh, haleluya. Kau sungguh mulia. Raja yang mulia, Allah yang kekal, Bapa yang ajaib. Haleluya. Kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus Tuhan, pemulia. Allah Raja layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Raja mulia, Allah perkasa, Bapa yang ajaib. Yesus, haleluya, haleluya, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba
berkuasa selamanya. Mari angkat suara menyanyikan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami angkat suara kami dan nyanyian kami. Haleluya, 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 bagi anak domba, bagi anak domba, amen, yang duduk di tahta. Suara bagi raja dan segala raja. Haleluya, 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 bagi anak domba, bagi anak domba, duduk di tahta. Hadapanmu Tuhan, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, karena kami sungguh sudah menikmati Engkau di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan bersyukur bersama kita katakan amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom, shalom. Bila kiri kanan depan belakang katakan shalom. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang, selamat beribadah, happy Sunday semuanya. Dan saya percaya Tuhan Yesus baik dan sudah memberkati setiap kita. Amin. Amin. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian bagi Allah. Setiap kita yang sudah ditebus, kita diberi kuasa. Kemanapun kita pergi, ada mujizat terjadi. Amin. Yuk bersama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hey. Pujian bagimu, katakan kami baik
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Sekali lagi katakan kami Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang ditebus, yuk sama-sama nyanyikan. Ya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu. Amin. Sebagai bukti nyatakan, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, ya, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi nyanyikan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa, untuk kami bawa. Amin. Di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Sekali lagi. Ya, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, oh, haleluya. Kemanapun kita ada, kita membawa panji kemenangan Raja mulia atas hidup kita, amin. Saudara percaya saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan, amin. Saudara masih percaya Yesus hari ini, amin. Berikan dulu sorak-sorai bagi Allah kita dahsyat. Dia Raja yang mulia, Dia Allah yang luar biasa. Dan kita patut bangga punya Allah seperti Dia, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan. Yuk. Haleluya. Come on. Yuk. Mari bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dia Raja yang mulia, Dia Bapa yang kekal, Dia Allah pemenang. Hey. Yuk sama-sama angkat suaramu. Haleluya. Raja
Raja mulia. Ya, Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Amin. Hey. Wah, Raja mulia. Katakan sama-sama, Allah pemenang. Bapa yang kekal, Dia berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan, oh, sujud menyembah. Amin. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari angkat tangan menyanyikan buat Tuhan kita. Hey, Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Lagi ya katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau bukan hanya Raja yang mulia duduk di tahtamu Tuhan, tetapi lebih dari itu, Engkau ada di setiap langkah dan musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk umat Tuhan. Kasih-Mu selalu ada buat kami, dan tak akan Kau lepaskan Tuhan. Biar hati kami teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu, dan menikmati hidup yang indah bersama-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan kegagahan kami, tapi biar jiwa kami sungguh menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa di hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita masing-masing berdoa.
Selalu saya ingin berikan waktu buat setiap kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Nyatakan isi hatimu, kerinduanmu. Sekali lagi hanya doa dan pengharapanmu yang harus kau bawa kepada Tuhan. Dengan iman, dengan percaya. Dan pastikan kau terima jawaban Tuhan lewat firman-Nya sore hari ini. Pastikan kau ada di sini, hatimu ada di sini, pikiranmu menyatu dan diam di hadapan Tuhan. Dan kau akan terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat hidup dan hari-hari ini. Karena semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan tetap berdoa. Saya akan nyanyikan pujian ini terlebih dahulu dan kita akan sembah Tuhan lebih lagi. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Mari bersama. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup. Kau jalan kebenaran dan hidup. Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Sama-sama katakan gagahku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Aku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau jalan, mari bersama-sama, kebenaran dan hidup. Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan Tuhan, gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan. Sekali lagi katakan gagahku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan. Oh, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Aku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Aku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia
sampai selamanya. Coba kita berdiri sama-sama katakan. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, amin. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Angkat tanganmu. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah pengurapan yang daripada Tuhan. Aku berdoa di sore hari ini, Tuhan yang memanggil kita beribadah, Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah ingkar janji. Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25, Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadahlah, cari Tuhan, karena ada upah yang Tuhan siapkan bagi mereka yang suka beribadah. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, dan itu cukup bagi kami. Dan kami terlalu percaya di dalam Engkau ya Tuhan, tersedia apapun yang kami butuhkan. Berfirman buat kami, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Biar pengurapan-Mu terus mengalir sampai tamatnya ibadah kami. Satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Dia junjungan kami. Kami berjanji kami tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu. Apa kabar? Senang bisa beribadah dalam ibadah yang keberapa ini? Yang keempat buat kita di sore hari ini. Kalau belum terlambat, saya mau mengucapkan selamat Natal tahun baru buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Iya, di rumah masih ada kue. Saya tunggu-tunggu nggak nyampe ke rumah tuh. Haleluya, pohon Natal udah disimpan. Ya, saya harap kekristenan kita tidak seperti pohon Natal. Hanya bulan Desember ditampilkan. Ya,
Pohon Natal tuh paling rajin kalau bulan Desember, betul? Ya, kalau Januari begini mungkin sebagian orang udah menyimpannya. Saya tidak melarang saudara memasangnya, tapi jangan sampai jadi pohon berhala. Amin. Saudara siap mau dengar firman? Lambaikan tanganmu. Saudara bawa Alkitab semuanya? Boleh tunjukkan pada saya, hanya tunjukkan saja. Iya, hanya tunjukkan. Bawa enggak? Penonton. Bawa enggak? Enggak bawa. Iya, kalau enggak bawa tuh bahasa Ibraninya terlalu. Apa bahasa Ibraninya? Iya, saya ampuni dosamu, tapi lain kali mesti bawa. Ada 3 hal yang perlu saudara lakukan setiap kali saudara mau beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita beribadah. Pertama, siapkan dirimu. Apa yang pertama? Iya, percaya atau tidak, apapun yang dipersiapkan pasti hasilnya lebih baik. Yang setuju katakan amin. Contoh kawin yang dipersiapkan pasti lebih baik daripada kawin karena ditangkap hansip, betul? Ya. Yang kedua, bawa Alkitab kalau mau ke kebaktian. Ya, ucapkan sama-sama, kebiasaan saya masa depan saya. Sekali lagi, 3 iya. Iya, bangun kebiasaan yang baik, kebiasaanmu masa depanmu. Jadi bawa Alkitab, bila perlu bawa catatan, tapi pastikan bukan catatan tagihan utang, bukan. Tapi catatan khusus firman, bawa. Yang ketiga, bawa dompet. Amin. Ya, Alkitab bilang tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Ya, biasakan itu. Kasih yang terbaik untuk Tuhan, karena percaya atau tidak, dari Tuhan jualah semua yang kita miliki. Kalau kita dikasih kesempatan memberi, itu adalah anugerah. Banyak orang pengen memberi, tidak ada kesempatan, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 27. Cukup lama tidak khotbah di sini. Kisah Rasul pasal yang ke-27. Mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Sore ini khotbah saya temanya tetap tegar di masa sukar. Apa temanya? Iya, tetap tegar di masa sukar. Kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 22 terlebih dahulu. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara tadi udah makan siang? Iya, bacanya terlalu pelan gitu. Iya. Saya baca ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada padamu sama dengan engkau di kapal ini akan selamat serta engkau.
tetap tegar di masa sukar. Sebagai pendahuluan saya mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Tidaklah berkelebihan kalau saya berkata orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Ucapkan yang keras, saya adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa kita yang percaya Yesus adalah orang yang paling berbahagia? Alasan yang pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti buat kita. Ingat, di dalam dunia ini kita cuma musafir. Suatu kali semua kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini bukan destiny kita. Yang kaya akan mati, yang miskin akan mati. Yang gemuk akan mati, yang kurus akan mati. Yang pandai mati, yang bodoh juga mati. Yang tinggi mati, yang pendek panjang umurnya, saudara. Survei membuktikan orang-orang pendek itu panjang umurnya, saudara. Coba saudara pergi ke Sukabumi, tidak ada pohon singkong disambar petir. Betul saudara? Biasanya disambar petir apa? Pohon kelapa, saudara. Ya, saya mau katakan kita sih mati juga tapi belakangan. Ada banyak keistimewaan orang pendek, lain panjang umur. Orang pendek biasanya pandai-pandai, saudara. Kenapa orang pendek pandai? Pusarnya sama mulutnya dekat, betul? Kalau dia makan, nutrisi cepat diputar, saudara. Sehingga otaknya cereng gitu, saudara. Ayo sama-sama bilang cereng. Maaf nih yang tinggi-tinggi, biasanya makin tinggi orang makin bego. Kecuali kita anak Tuhan tinggi pendek, kita diberkati Tuhan. Amin. Ada yang tinggi wajahnya mulai tersungging gitu. Enggak, ini cuma juk supaya saudara gembira. Ya, karena hari-hari ini kita semakin sulit untuk bersukacita. Ya, padahal kita perlu itu. Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Kalau saudara gembira, dalam tubuhmu keluar cairan. Ya, namanya endorfin. Apa namanya? Endorfin, sejenis enzim yang diproduksi tubuhmu sendiri. Ya, itu membuat kita jadi sehat. Tapi kalau saudara mutung terus, tahu mutung? Ya, mutung terus, marungut-ungut terus, mengapian terus, ya, mengeluh terus, dalam tubuhmu keluar cairan. Namanya adrenalin. Apa namanya? Iya, hati-hati orang kebanyakan adrenalin, jalan darahnya nggak bagus. Iya, cudut, jantungnya nggak bagus. Nanti cudut, sebentar lagi tut, gitu saudara. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Amin. Ya, hidup bukan nasib. Kita nggak percaya nasib karena penebusan Yesus sempurna atas kita. Tahukah kita waktu Yesus mati di kayu salib, dosamu, dosaku, kutuk atasku, kelemahanmu dan kelemahanku, sakit penyakitmu dan sakit penyakitku, dia sudah ambil di kayu salib. Amin. Ya, jangan hidup dalam perasaan, tapi hidup ya dengan iman. Orang benar akan hidup oleh imannya, kata Alkitab. Terima apa yang Tuhan sudah kerjakan. Berdirilah di atas kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan. Maka saudara dan saya akan lebih daripada pemenang. Tadi saya katakan kita adalah orang yang paling berbahagia. Yang pertama alasannya karena ada jaminan keselamatan yang pasti buat kita. Bukan semoga, bukan kiranya. Kalau orang percaya, yang percaya pada Yesus mati, dia pindah tempat saja. Ya, dia langsung ke Firdaus, saudara. Ya, jadi saudara nggak usah pikir yang macam-macam. Kalau kita masih hidup, Paulus bilang,
Kalau aku hidup tujuannya satu, bekerja untuk menghasilkan buah. Amin saudara. Ya, kenapa kita orang yang paling berbahagia? Yang kedua, Tuhan kasih kita firman. Apa hubungannya firman dengan kebahagiaan? Kita belum pernah hidup sebelumnya. Kita tidak punya pengalaman tentang hidup. Tapi walaupun kita belum pernah hidup dan tidak punya pengalaman tentang hidup, Tuhan kasih kita firman yang artinya ada petunjuk dalam menjalani hidup. Kita boleh ada di lautan lepas, kalau saudara punya kompas, saudara dengan cepat bisa menemukan darat. Saudara boleh ada di hutan belantara, kalau saudara punya kompas, saudara dengan cepat akan mudah menemukan jalan. Dan tidak ada kompas yang paling pas dalam membangun hidup kecuali firman. Jadi orang yang percaya Yesus, dia hidupnya tidak meraba-raba karena firman Tuhan adalah pelita. Amin. Oleh karena itu saya mendorong saudara dalam tahun ini buatlah resolusi. Salah satu resolusi yang perlu kau lakukan, bertekad tiada hari tanpa firman. Saudara ngerti artinya resolusi? Onde-onde gitu saudara. Ya, buat resolusi, keputusan. Ya, buat resolusi, keputusan untuk apa yang engkau mau lakukan, capaian-capaian yang akan kau kerjakan. Percaya atau tidak, engkau boleh urus atau tidak waktu akan berjalan terus. Amin saudara, waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Nah kita orang yang paling berbahagia karena Tuhan kasih kita firman. Andai kata setiap hari kau bangun memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, engkau akan melangkah dalam kepastian. Karena langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Yang ketiga, kenapa kita orang yang paling berbahagia? Karena Tuhan berjanji dia menyertai kita. Saudara sering dengar istilah Immanuel. Amin. Ya, Allah menyertai kita. Dan saya pastikan tidak ada hidup yang paling safe kecuali Tuhan menyertai kita. Itu yang seharusnya saudara menjadi orang yang optimis. Itu yang seharusnya membuat saudara menjadi orang Kristen yang bergairah. Karena Tuhan tidak mungkin mendustai saudara dan saya. Ingat saja, nyawanya saja dia berikan buat saudara. Sorga gak bisa engkau beli, dia berikan waktu engkau percaya padanya. Haleluya. Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan untuk kita di sore hari ini. Sesuai dengan tema kita, tetap tegar di masa sukar. Saya harap bagi kita orang percaya, kita meresponi apapun, kita punya sudut pandang yang berbeda dengan dunia. Ya, saya harap sudut pandang kita, sudut pandang yang alkitabiah. Kita belajar melihat segala sesuatu dari firman. Kalau itu yang kita lakukan, tetap ada pengharapan buat orang beriman. Haleluya. Lihat saya, hidup saya tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan. Tapi hidup saya ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Ya, apa yang kau lihat belum tentu benar. Apa yang kau dengar belum tentu demikian. Tapi firman Tuhan pasti benar. Tepuk tangan dong saudara. Kayaknya saudara kaku amat. Ya, orang Indonesia memang kalau dingin dia mengeluh. Kalau panas juga mengeluh gitu. Saya punya teman pendeta, kita sama-sama jalan mau pelayanan. Terus dia bilang sama saya, Pak Hara boleh nggak matiin AC mobilnya? Emangnya kenapa? Saya kalau pakai AC badan saya nanti ngilu-ngilu gitu.
dalam hati saya udah terlalu lama susah, betul? Udah terlalu lama apa? Susah. Ya, bilang sama sebelahmu, belajar jadi orang kaya, bilang, ayo. Masa kan kena AC dibilang linu-linu badannya. Ya, bahasa Ibraninya apa tadi? Iya, terlalu. Kalau saya lihat saudara, tetangganya nih saudara. Ada yang udah mulai gini saudara. Haleluya. Biasa aja. Haleluya. Kelihatan kok dari depan ini. Iya. Walaupun saya pendek kan saya di mimbar jadi bisa lihat ke belakang. Amin saudara. Haleluya. Ada yang udah beginilah. Ada yang udah beginilah. Mesti belajar jadi orang kaya. Ucapkan sama-sama, saya udah bosan susah. Yang keras. Dengar baik, kok mesti bosan susah. Kalau enggak dia ikutin kita terus. Dari wajahmu sih saudara cocok jadi orang kaya. Wajah sini wajah makmur, jidat nong-nong. Amin saudara. Saya senang saudara bisa tertawa. Sekarang orang sulit tertawa. Benar, sulit. Coba lihat sekarang di jalan-jalan. Wajah orang wajah jam 12 siang gitu saudara. Nggak ada orang jam 12 siang senyum. Betul saudara. Biasanya jam 12 siang wajah mengkerut gini saudara. Kayak jeruk purut gitu saudara. Siapa yang belum menikah di sini angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, turunkan tanganmu. Dari yang belum menikah ini siapa yang udah pengen bener mau menikah? 1, 2 aja kok. 3, 4. Mana lagi? Tadi kok banyak? Maksud saya kalau mau menikah ini saat yang paling tepat. Bener. Iya, biayanya nggak mahal. Amin saudara. Nggak perlu banyak undangan. Amin saudara. Bayangin teman saya anaknya menikah pakai Zoom gitu saudara. Keren kan? Nggak perlu bayar pendeta. Amin saudara. Keren. Iya bagi saudara yang uangnya pas-pasan nikah aja sekarang. Haleluya. Haleluya. Ya, coba lihat-lihatan yang belum menikah. Ya, siapa tahu ada chemistry-nya. Nyut. Gitu. Ayo kita kembali lihat Alkitab kita. Kita lihat ayat 22. Tetap tegar di masa sukar. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Apa yang perlu saudara dan saya lakukan menghadapi situasi yang ada. Tadi saya katakan kita mesti berbeda. Ya, kita nggak boleh sama dengan dunia dalam melihat masalah. Amin saudara. Ya, karena bagi kita yang percaya pada Yesus tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Alkitabmu bilang rambutmu jatuh satu saja Tuhan tahu. Setuju? Kadang-kadang rambutmu udah habis kok tidak tahu. Keponakanmu bilang, om kok udah habis tuh rambut gitu. Padahal kok mandi tiap hari. Kalau mandi tiap hari saringan terlalu cepat jatuhnya. Ya air terlalu cepat jatuhnya berarti saringan udah mulai tipis saudara. Ya saya harus katakan ini. Alkitab bilang rambutmu jatuh satu saja Tuhan tahu. Burung pipit tidak pernah jatuh ke tangan pemikat tanpa seizin Tuhan. Amin. Amin. Iya, engkau mesti punya sikap yang jelas supaya kita menjadi kesaksian. Ya, karena itu tema ini penting. Supaya saudara dan saya di rumah, di kantor, di masyarakat punya nilai lebih yang patut dicontoh. Sehingga akhirnya Yesus dipermuliakan. Kita lihat ayat 22-nya, kita baca. Ini berapa lama khotbahnya? Bebas aja. Ini terakhir ya? Ada satu lagi? Oh ada satu lagi.
Soalnya udah lama nggak khotbah di sini. Kita baca ayat 22, 3, iya. Tetap tegar di masa sukar. Yang pertama Alkitab ajarkan kita mesti tabah hati. Ini kan kisahnya Paulus sebagai rasul, kapalnya mengalami masalah. Ya, masalahnya nggak tanggung-tanggung. Badainya luar biasa kencangnya. 3 hari 3 malam tidak ada matahari. Tidak ada bintang yang kelihatan. Nanti baca seluruhnya. 3 hari 3 malam tidak ada matahari, tidak ada bintang. Saya nggak tahu kalau saudara menghadapi keadaan yang begini. Nah, Alkitab katakan apa yang terjadi pada ayat 22 dikatakan tabah hati. Apa artinya tabah hati? Tidak buat jalan pintas, sabar. Ya, saya mau katakan di zaman sekarang kalau engkau tidak sabar, masalah 1 bisa jadi masalah 2. Masalah 2 bisa jadi masalah 3, masalah 3 bisa jadi masalah 4. Saudara pernah baca kisah tentang Abraham dan Sarah? Pernah baca kisah itu? Iya, sampai sekarang kita menanggung masalahnya. Betul saudara? Iya. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa keturunan mereka akan seperti bintang dan seperti apa? Pasir. Nah, Sarah nih, dia pikir dia udah mati haid, dia udah tua, dia pikir ya nggak mungkin lagi punya anak. Dia coba bantu Tuhan. Dia ambil hambanya yang bernama siapa? Hagar. Dia bawa, dia tenteng sama suaminya. Nih, Pak, mainkan gitu saudara. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat akhirnya Hagar ya punya anak. Betul saudara? Tapi lihat Sarah juga punya. Jadi saya mau katakan jangan buat jalan pintas. Sabar kata Alkitab. Amin. Ya, tabah hati. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, saya mau katakan tidak ada yang kebetulan. Jadikan firman Tuhan jadi pegangan yang perlu kau lakukan. Ayo, semua kita miliki sikap yang jelas. Kita mesti tabah. Ya, kita mesti apa? Tabah. Haleluya. Saya berharap saudara tidak ada yang bersungut-sungut. Ya, karena itu energi negatif yang akan membuat saudara dan saya pada akhirnya bisa tekor. Ya, percaya atau tidak ada yang gratis. Kalau saudara ya bersungut-sungut, ngomel, menggerutu, apa saudara kira itu nggak ada biayanya? Itu ada cost-nya. Ya, kita nggak tahu kapan hal ini berakhir. Betul saudara? Ya, kalau saudara buang energi yang sia-sia, ya kalau saudara dan saya pada akhirnya keadaannya jadi payah, itu bukan salah Tuhan. Tapi salah kita sendiri karena kita nggak mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Alkitab katakan sabar, tabah. Ya, tabah. Haleluya. Alkitab bilang rambutmu jatuh 1 saja Tuhan tahu. Mungkin saudara berkata, tapi Pak apa maksud Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Saya mau katakan dengar baik. Di sini ya akan kelihatan siapa yang sungguh-sungguh bertuhan, siapa yang sungguh-sungguh tidak bertuhan. Sadar atau tidak, ini merupakan masa-masa penampian untuk saudara dan saya. Masa apa? Penampian. Saya lahir di Bogor. Dulu waktu saya kanak-kanak, saya tidak bilang waktu saya kecil, karena sekarang juga masih kecil gitu saudara.
Waktu saya masih kanak-kanak, mami saya kalau mau masak dia nampi beras. Iya, nampi beras. Kalau nampi biasanya udah ada banyak ayam di bawah. Saya ingat sekali mami gini. Nanti apa tuh yang bukan beras tuh, apa tuh namanya? Apa tuh yang kecil-kecil tuh, yang gak bisa dimakan tuh. Ya, terus digini, gitu. Jadi sadar atau tidak, waktu sekarang ini waktu penampian. Ya, tunjukkan kualitasmu. Amin. Tunjukkan kualitasmu, jangan menyimpang ke kiri, ke kanan. Toh dia menyertai kita, apa yang perlu kau takutkan? Amin. Ya, apa yang perlu kau takutkan? Haleluya. Jangan buat jalan pintas, tabah kata Alkitab. Tabah. Haleluya. Percayalah Tuhan punya waktu dan dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Kalau kita menjalani dengan benar, kejadian yang ada membuat kita punya pengalaman pribadi lebih dalam tentang Tuhan. Saudara gak akan pernah punya kesaksian kalau kita gak pernah mau melakukan firman. Karena kesaksian adalah buah daripada firman yang kita lakukan. Tabah. Ya. Tabah itu marganya siahaan, saudara. Saya mau katakan, tabah. Saya percaya. Ya. Tidak ada yang lepas daripada pengamatan Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang luput daripada pengamatan Tuhan. Haleluya. Percayalah Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau dia izinkan semua terjadi saudara dan saya alami. Pasti ada tujuannya. Tunjukkan kualitasmu. Amin. Tunjukkan kualitasmu dengan cara berpegang pada firman. Kalau firman bilang tabah ya tabah. Jangan bersungguh-sungguh, jangan ngomel, jangan menggerutu, jangan mempersalahkan. Saya larang di rumah ada teriakan-teriakan. Kecuali ada kebakaran. Amin saudara? Iya. Saya harus katakan ini. Supaya saudara dan saya akhirnya berbeda dan menjadi kesaksian. Saya harap ya situasi yang ada sungguh-sungguh ya membuat satu tampian buat saudara dan saya sehingga ada kemurnian dalam kehidupan kita. Tabah kata Alkitab. Ya kalau Alkitab bilang tabah ya tabah. Percayalah Tuhan gak pernah terlalu cepat tapi juga tidak pernah terlambat. Dan percayalah di lembah bayang-bayang maut sekalipun dia hadir. Apalagi dalam masa seperti sekarang. Alkitab menggaransi di lembah bayang-bayang maut sekalipun dia hadir. Haleluya. Karena dia Immanuel. Amin. Ya. Haleluya. Yang kedua. Kita lihat ayat 23. Kita baca bersama 3 iya. Apa arti ayat 23 ini? Arti ayat 23 ini bersekutu dengan Tuhan. Ini kan kisahnya kapal yang ditumpangi Paulus mengalami badai besar. Tapi kita lihat walaupun keadaan yang begitu menyeramkan, Paulus tetap punya hubungan dengan Tuhan. Tetap punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau katakan, ayo perhatikan kebenaran ini. Tetap tegar di masa sukar. Pertama tabah. Yang kedua yang perlu saudara dan saya lakukan, perhatikan hubunganmu tetap dengan Tuhan. Justru seharusnya kalau di waktu-waktu yang lalu kita sangat sedikit waktunya untuk Tuhan. Sekarang kan waktunya banyak. Seharusnya saudara lebih intim dengan Tuhan. Amin. Lebih intim dengan Tuhan. Haleluya. Saya mau dorong kita. Jadikan Tuhan bukan pelengkap. Tapi jadikan Tuhan jadi kebutuhan.
Ucapkan sama-sama, pelengkap dengan kebutuhan sangat berbeda. Ya, jangan jadikan Tuhan cuma pelengkap, tapi jadikan dia jadi kebutuhan. Sasa, Ajinomoto, Royco, kecap, garam itu pelengkap. Setuju? Pelengkap untuk makan, tapi makan itu sendiri kebutuhan. Kalau di tahun-tahun kemarin kita cuma menjadikan Tuhan pelengkap, sekarang jadikan dia kebutuhan. Kita sadar di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya harap saudara persekutuan kita dengan Tuhan bukan gini, bukan nempel, bukan menu, tapi skeno, ada di dalam. Ya, karena di dalam ada kepastian. Amin saudara, bukan nempel, nempel tuh menu. Ucapkan sama-sama menu. Iya, saya harap kita bukan menu tapi skeno. Skeno itu di dalam. Haleluya. Kalau itu kita lakukan ada kepastian dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, lebih intim dengan Dia. Ya, kalau itu yang kita lakukan, saya percaya saudara dan saya akan mengalami kemajuan untuk hari-hari ke depan ini. Dan saudara dan saya akan semakin dipercaya oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan dipercaya kepada yang patut dipercaya. Praktekkan ini. Lihat dalam keadaan yang sulit Rasul Paulus tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Keadaan badai. Tadi saya katakan dalam 3 hari tidak kelihatan bintang, tidak kelihatan matahari. Semuanya panik. Tapi Paulus tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, tidak mudah. Kalau tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Amin saudara? Iya. Itu pilihan dalam hidup ini. Apakah saudara dan saya mau didikte oleh dunia ini? Atau saudara mau untuk memilih, mendahulukan dia, mementingkan dia? Kalau ini kita lakukan, saya percaya hari-hari yang ada, yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi hari-hari yang berkualitas. Di mana saudara akan mengalami kenikmatan hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa kita beli dimanapun. Tapi itu menjadi modal seumur hidup buat kehidupan kita. Jadi kami mau ajak kita, jadikan Tuhan bukan pelengkap. Tapi jadikan Tuhan jadi kebutuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini ayo, ya, perhatikan hubunganmu dengan Tuhan sehingga hari-hari yang ada membuat terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Ada renewal. Ada pembaharuan dalam hidup kita. Ya, semakin mulia dia mengubah kita. Amin. Ada renewal, ada renewal. Percaya atau tidak, Tuhan tidak pernah memaksa. Dia hanya bisa bekerja sejauh kita membuka diri kita terhadap dia. Ya, kalau engkau terus mau membangun hubunganmu dengan Tuhan, saudara akan menemukan siapa dirimu. Amin saudara? Ya, kalau itu yang kita kerjakan, saya percaya tidak ada lagi persungutan. Yang ada adalah rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama ayat 24. Kita baca sama-sama. 3, iya. Tetap tegar di masa suka. Pertama, tabah. Yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau saudara perhatikan ayat 24, jangan takut. Lihat saya mau jelaskan ini. Kenapa banyak orang yang sudah percaya Yesus tanda kutip, masih banyak dikuasai oleh ketakutan-ketakutan. Jawabannya sederhana saja. Itu bisa terjadi karena pengenalan kita pada Yesus dangkal.
Andai kata engkau mengenal betul siapa Tuhan yang kau percaya, tidak ada yang perlu engkau takutkan dalam hidup. Karena Yesus itu Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada Tuhan selain Yesus. Dia Tuhan yang sesungguhnya, betul dia mati. Tapi dia tidak selamanya mati, dia cuma 3 hari mati, dia bangkit. Amin. Kenapa dia harus mati? Supaya saudara hidup, kalau tidak kita yang mati selamanya. Saya mau tekankan buat kita, andai kata engkau tahu kepada siapa yang kau percaya, tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Kalau saya pelajari dalam Alkitab kita, sesudah Paulus bertobat, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan kaya. Dia tidak ingin jadi hamba Tuhan terkenal, tidak. Tapi yang jadi keinginannya, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Saudara tahu hasil pengenalan Paulus terhadap Yesus, dia katakan begini. Tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Ngerti artinya pedang sekalipun. Mati sekalipun. Dia tidak akan menyangkal Tuhan. Haleluya. Jadi pengenalan kita pada Yesus itu kuncinya. Saya tidak anti pelayanan kelepasan. Ya, saya tidak anti. Ada orang datang ke pendeta, Pak Pendeta doain saya. Kenapa? Saya takut Pak Pendeta, takut segala-galanya Pak Pendeta. Ya takut sakit, takut dicerai suami, takut di PHK, takut mati, pokoknya takut. Ya pendetanya baik, didoain. Dalam nama Yesus, roh yang membuat ibu ini takut keluar. Lantas mulai bermanifestasi. Ya, orang Kristen sekarang senang manifestasinya. Ya, saya mau katakan, gak ada manifestasi juga saya percaya nama Yesus berkuasa. Ya, manifestasinya gak penting, yang penting ada perubahan. Amin. Seru lu, geleper lu kayak ular. Dengar baik, mau model bagaimana, mau gosong sini. Ambil strum, biar saya strum. Saya nggak anti pelayanan kelepasan. Ya, tapi saudara apa yang terjadi? Nggak boleh jadi hobi. Sesudah dilayani kelepasan, seharusnya kita pelayan Tuhan harus berkata, kamu mesti baca firman untuk mengenal Yesus dengan benar. Itu harus kita lakukan. Kalau tidak, nanti besok dia datang lagi. Kiplik datang. Tante ada apa? Kemarin Abi didoain udah seneng. Tapi udah 3 hari gelisah lagi, takut lagi. Iya. Kalau kemarin setannya di sini, sekarang di sini. Itu saudara. Akhirnya pendetanya baik, bukan hanya tumpang tangan tapi dia pijit-pijit gitu saudara. Dengar baik, itu bukan jalan keluarnya. Setiap orang yang kita sudah layani, perkenalkan dia kepada Yesus dan suruh dia mengenal Yesus dengan benar membaca firman. Kalau itu kita lakukan, dia akan bertumbuh dengan sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya harus katakan. Jadi ini penting. Jadi perhatikan yang ketiga ini, ya tetap tegar di masa sukar, jangan takut. Kalau orang Kristen banyak dikuasai ketakutan hari-hari ini, jawabannya sederhana saja, karena kurang mengenal Yesus, tidak mengenal Yesus dengan benar. Hari-hari ini setiap kali engkau doa, baca firman, beribadah, doalah kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Alkitab bilang yang mencari mendapat. Haleluya. Minta Tuhan membuka mata rohani kita. Supaya saudara dan saya tahu kepada siapa engkau percaya. Andai kata betul engkau tahu siapa Yesus. Tidak ada yang perlu engkau takutkan. Karena Alkitab bilang Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada orang bilang sama kami begini. Andai kata saya hidup di zaman Yesus. Saya pasti banyak
menerima mujizat, dia bilang. Saya bilang belum tentu, karena di zaman Yesus juga banyak orang gak dapat apa-apa. Saya pastikan bukan soal di zaman mana, tapi sejauh mana kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Tuhan gak pandang rupa. Suku apapun kita, apapun warna kulit kita, Tuhan gak pernah memandang rupa. Yang membuat perbedaan bukan Tuhan, tapi sikap kita dalam meresponi apa yang Tuhan katakan. Andai kata saudara dan saya mau semuanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara dan saya akan melihat kebenaran ini akan memerdekakan kita dan janjinya akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah bilang dari wajah sih udah bagus nih saudara. Ya, coba 3 kali lakukan begini. Ayo, 3, ya. Persis seperti yang ada di dalam hati saya, saudara, bagus benar, amin. Iya, haleluya. Yang terakhir, ayat 25. Ayat 25, kita baca sama-sama. 3, ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Hebat saudara. Tetap tegar di masa sukar. Yang keempat, saling menguatkan. Ini kan keadaannya masih di kapal yang diterpa badai besar. Bisa nangkep? Ini kan masalahnya masih di kapal. Paulus masih di kapal dengan penumpang-penumpang yang lain. Ya, masih sama-sama mengalami pukulan ombak yang besar, angin yang besar. Saudara lihat sikap Paulus luar biasa. Menguatkan orang-orang yang ada di kapal itu. Menguatkan. Tidak masa bodoh. Jadi tetap tegar di masa sukar. Yang keempat, ayo praktekkan ini. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Kalau ini yang kita lakukan, justru di hari-hari yang sulit ini, kita akan menuai banyak jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Saling menguatkan. Mungkin mertuamu udah putus asa, bilang sama dia, Mak, Yesus baik. Gak lama lagi semuanya jadi indah. Bertahan Mak. Mari kita doa. Gitu. Amin. Bilang sama Cici, doa Ci. Jangan nonton TV terus. Kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Tutup itu televisi. Doa. Gitu. Saling menguatkan. Amin saudara. Ya ini. Ya lihat media sosialnya 3 jam, doanya 5 menit gitu saudara. Gimana enggak tekor, betul saudara? Gimana enggak tekor? Saling menguatkan. Lihat di Paulus. Dia kuatkan orang-orang sekapalnya. Dia tidak masa bodoh. Bisa enggak Paulus masa bodoh? Penonton. Bisa kalau mau, tapi kan hidup pilihan. Saudara mau berguna atau tidak? Haleluya. Semuanya akan mati. Ya tidak berguna mati, berguna mati. Pilihlah untuk ya berguna. Percaya atau tidak semuanya nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lihat di Paulus, dia kuatkan. Saya harap spirit ini kita bawa kemana-mana. Amin. Coba ikutin apa yang saya katakan. Kalau keluarga saya baik. Yang keras, kalau keluarga saya baik. Gereja saya akan baik. Kalau gereja saya baik. Kota saya akan baik. Kalau kota saya baik. Bangsa saya akan baik. Pesan saya tangkap ini. Kalau nggak bisa menolong jangan merongrong. Hari-hari ini kurangi menuntut tapi lebih banyak berbuat. Menguatkan satu dengan yang lain. Menguatkan temanmu, kuatkan dia.
Jangan putus asa. Jangan. Kuatkan dia. Kalau ini kita lakukan, saya percaya kita akan sama-sama maju dan tidak ada yang tertinggal. Kita akan sama-sama bertumbuh dan kita akan lihat ada kemajuan rohani dalam kehidupan kita. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Tetap tegar di masa sukar. Kita tidak tahu sampai kapan masalah ini akan berhenti. Pesan saya, jangan pikirin itunya. Kapan berhentinya, kapan habisnya. Jangan pikirin itunya. Tapi lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara dan saya tidak akan jenuh. Dan ada 4 hal yang saya akan ulangi. Yang perlu saudara dan saya lakukan. Pertama, tabah. Tabahlah. Karena bukan hanya kita saja yang mengalaminya, tapi seluruh dunia juga mengalaminya. Yang kedua, ayo bersekutu dengan Tuhan. Bahkan tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Supaya di hari-hari sekarang ini terjadi renewal, ada pembaharuan. Yang ketiga, jangan takut. Karena itu perlu mengenal Yesus dengan benar. Dan yang terakhir, saling menguatkan. Saya berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Kita bangkit berdiri sebentar. Bagi engkau yang ingin didoakan, letakkan tanganmu di dadamu. Kita tunduk kepala, saya mau berdoa buat engkau. Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Aku tahu masa ini memang sulit. Tapi kami punya Yesus yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, janjinya tidak pernah berubah. Aku katakan dalam nama Yesus, terimalah iman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan meratakan gunung di depanmu. Menimbun lembah. Meluruskan jalan yang berliku-liku dalam hidupmu. Dia rubah ratapmu menjadi tarian. Dia rubah air matamu menjadi mata air. Aku berdoa terima mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan lakukan. Di dalam nama Yesus. Pertolonganmu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, iman yang daripada Tuhan. Aku berdoa ada kebangkitan iman sore hari ini. Engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Kau tetap tegar karena engkau mengenal siapa Tuhan yang kau percaya. Aku berdoa berkati umatmu, berkati jemaatmu. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Mungkin kau lihat Tuhan, ada yang lesu, ada yang letih, ada yang lelah. Aku berdoa bangunlah, bangkitlah saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Dikala mereka jalan siang hari ada tiang awan. Dikala mereka jalan malam hari ada tiang api. Ada petunjuk dari Tuhan. Aku katakan awan gelap berlalulah. Langit tembaga nyahlah engkau. Aku katakan engkau akan berjalan pada jalannya Tuhan. Jalan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA
dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Ara, suhu saya, guru saya yang sudah melayani di tempat ini. Dan saudara, sudah saatnya untuk kita juga berdoa untuk gereja kita. Saudara, dalam waktu dekat, berapa bulan ke depan kita akan pindah dari tempat ini. Karena tempat ini akan dijadikan swalayan oleh pihak mall. Jadi kita sedang tetap ada di gedung ini, kita sedang cari tempat. Karena itu butuh dukungan doa supaya kita mendapatkan tempat yang baik. Ada amin? Ya, pihak hotel sedang bernego dengan kami sedang bernego dengan pihak hotel, dan pihak hotel juga sedang bernego dengan kami tempat-tempat mana yang mereka mau kasih dan tempat-tempat mana yang kami mau untuk bisa pakai beribadah. Kiranya saudara bisa dukung dalam doa mulai saat ini supaya gereja ini tetap, saya percaya, diberkati luar biasa. Ada amin? Jadi hanya itu saja, saya mohon dukungan doa supaya kami menemukan titik temu untuk bisa mendapatkan tempat yang baru. Di hotel ini juga, di mall ini juga, di gedung ini juga. Jadi itu saja, mungkin ada yang berulang tahun. Saya hari ini dari pagi mau mendoakan yang berulang tahun. Terkadang saya suka lupa, tapi mungkin ada yang berulang tahun di bulan Januari, boleh angkat tangannya. Soalnya kita sudah siapkan bingkisan. Jalan-jalan di mall gratis. Voucher jalan-jalan di mall gratis. Oke, yang ulang tahun boleh bangkit berdiri. Yang berulang tahun di bulan Januari boleh bangkit berdiri. 1, tadi kayaknya sana ada 2, 3, 4 kan banyak, 5, 6. Ya puji Tuhan. Ya kira-kira inilah yang berulang tahun. Kita doakan dengan bertambahnya umur, bertambahnya berkat Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan semakin pakai kita semua, khususnya yang berulang tahun lebih lagi untuk menjadi alat Tuhan, jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Ada amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Tuhan selalu menolong. Nanti saya akan berdoa karena musim akan selalu saudara tetap nanti di tempat duduk saudara yang berulang tahun, saya akan berdoa untuk yang berulang tahun. Tuhan Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan sama-sama. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolong. Menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku tak akan
tanpa seizinmu. Seizinmu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku. Sekali lagi mari sama-sama. Mari kita akan pujian ini sekali lagi sama-sama. Katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan dan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami kembali boleh beribadah di tempat ini. Dan diberkati di tempat ini. Kami percaya di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat. Di situ ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dipuaskan lewat ibadah sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau telah utus Tuhan. Bapak Pendeta Arasihaan. Yang sudah memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ara. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Dan seluruh tim yang sudah melayani dalam ibadah yang keempat hari ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Urapi terus setiap kami hamba-hamba-Mu. Biarlah roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan terus tetap ada dan menyala dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Pelayanan kami, hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini hamba berdoa untuk yang berulang tahun yang tadi telah mengangkat tangan dan berdiri dari tempat duduknya. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi di bulan Januari ini Tuhan. Kami percaya dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur Tuhan juga tambahkan berkat-Mu dalam hidup hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan tambahkan damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan tambahkan juga kemenangan lepas kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan pakai juga mereka dengan luar biasa. Sehingga lewat keberadaan mereka, lewat hidup mereka, lewat apa yang mereka kerjakan Tuhan. Mereka tetap boleh jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kalau Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih berkat Tuhan melimpah untuk mereka. Dan saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih, jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Sebelum kita terima doa berkat, saya mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam 1 minggu ini memiliki satu masalah yang berat. Mungkin sempat terlintas
Dalam pikiran kita bahwa masalah yang kita alami tidak mungkin bisa selesai dalam kurun waktu yang singkat. Atau mungkin saat ini ada orang-orang yang berkata mustahil masalah ini bisa terselesaikan. Tapi sebelum saya berdoa untuk saudara, saya hanya minta kiranya jemaat Tuhan, saudara yang memiliki masalah yang berat, beban yang berat, untuk tetap percaya dan terus percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang punya masalah, saya mau berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Karena waktu kita berdoa kita percaya tidak ada yang mustahil. Waktu kita meletakkan tangan kiri kita di dada, itu bukti bahwa aku percaya akan kuasa-Mu. Dan bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Dan waktu kita mengangkat tangan kanan kita tinggi di atas kepala, kita tahu waktu kita angkat tangan Tuhan pasti turun tangan. Karena itu saya mau berdoa. Dan percayalah dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan buat mujizat sekarang buat saudara. Bapak terima kasih ada tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kiranya Tuhan lihat anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun pergumulan masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Hamba mohon, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, pembelaan-Mu. Kami minta kuasa-Mu bekerja sekarang di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada justru akan menjadi ada karena kuasa Tuhan bekerja. Tuhan berkati. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan tolong kami semua. Kami mengangkat tangan kanan kami karena kami percaya Tuhan pasti turun tangan. Kami letakkan tangan kiri kami di dada karena kami tahu bagi Tuhan dan bagi kami yang berharap kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu sekarang terimalah kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Sehingga engkau pulang tidak sama seperti engkau datang. Tapi mujizat sudah terjadi dalam hidupmu. Percaya dan terus percaya, jangan bimbang. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Bapak terima kasih, kami semua sudah diberkati. Jemaat Tuhan di tempat ini pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga sudah diberkati. Dan kami pulang tidak akan sama seperti waktu kami datang. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan berkati GBI Rem di tempat ini. Tuhan akan berikan tempat yang terbaik buat kami. Terima kasih, berkati. Dan berkati juga Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Pemilik tempat ini, keluarga almarhum Bapak Ciput, semuanya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kota Jakarta, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Di mana saat ini ada begitu banyak bencana. Ada begitu banyak musibah terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Tuhan, kami percaya waktu kami berdoa sehati, maka Tuhan Indonesia dimenangkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Tolong Tuhan kota-kota, daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami musibah, bencana. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan semua jajaran yang ada. Bapak Gubernur kami juga kami bawa dalam doa. Tuhan tolong berkati semuanya. Terima kasih, kami mau pulang. Dan kami percaya waktu kami pulang kembali, kami akan menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena itu kami mau arahkan mata hati kami dan angkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu. Dan katakan amin ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2021 ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup berkemenangan. Dan kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta di
di tahun yang baru ini kepada Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat sore hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.